adalah untuk menghasilkan lulusan tenaga terampil. Ya. Jadi memang vokasi, pendidikan vokasi itu arahnya adalah ya vokasi, pekerjaan tertentu. Ya, sehingga siswa atau mahasiswa untuk pendidikan vokasi itu kalau sudah mengambil prodinya, misalnya tata boga, ya khusus nanti akan mengisi pekerjaan tata boga, ya, entah sebagai tenaga kerja terampil di perusahaan ataupun tenaga terampil untuk membuka usahanya. Jadi tujuan pendidikan vokasi dimanapun saya kira itu. Jadi beda dengan S1 ya. Kalau program S1 ini untuk mendidik tenaga ahli ya akademik yang secara akademik. Sementara untuk pendidikan vokasi mengutamakan pada skill. Sehingga mata kuliah yang dikembangkan itu 70% itu berbasis praktek, sementara 30% itu berbasis teori. Ya. Karena itu adik-adik siswa atau Bapak Ibu guru nanti juga mohon dibantu disosialisasikan bahwa pendidikan vokasi arahnya adalah untuk menghasilkan lulusan tenaga terampil. Nah, mengapa kok Gunung Kidul pendidikan vokasi? Nah, tidak tidak menyimpang dari apa harapan Ibu Bupati 3 tahun yang lalu ketika pimpinan UNY ketemu dengan Pemda, Ibu Bupati, ya, supaya anak-anak Gunung Kidul ini bisa mengisi tenaga-tenaga terampil baik yang berada di Gunung Kidul maupun di perusahaan-perusahaan di luar. Ya. Dan Pak Presiden itu juga lewat Inpres untuk mengintensifkan pendidikan vokasi ya untuk mengisi tenaga terampil tadi. Ya. Karena itu UNY ada 2 kampus di luar kampus utama yaitu Kulon Progo dan Gunung Kidul. Ya, ini kita siapkan untuk pendidikan vokasi. Ya. Jadi sekali lagi adik-adik arahnya adalah untuk menghasilkan lulusan tenaga terampil. Di Kulon Progo kita sudah punya 11 ya Mas. 11 program studi. Nah, di Gunung Kidul ini baru 6 ya. Untuk yang prodi baru kita sedang menyiapkan perizinannya. Jadi insya Allah tahun ini kalau perizinan sudah selesai, nanti kita buka di tahun 2021. Nah, prodi apa saja? Itu ada 6 prodi ya. Itu adalah akuntansi ya. Kemudian manajemen pemasaran, administrasi perkantoran. Kemudian yang fakultas teknik, ini teknik elektronika, nanti yang komputer itu di sini, teknik elektronika, kemudian tata boga dan tata busana. Jadi sementara 6 ini, ya kita mengalokasikan per kelas itu 40 orang. Tapi nanti akan kami lihat animonya seperti apa. Ya kalau dimungkinkan ruangannya nanti cukup, maka kemungkinan akan kita buka dengan kelas paralel. Tapi kita lihat dulu animonya. Ya. Nah pendaftarannya itu kan ada 2 skim ya. Satu adalah skim prestasi akademik, sekarang sudah berlangsung. Lalu yang kedua itu adalah skim CBT. Nah CBT itu nanti pendaftarannya tanggal 22 Juni. Ya, ini nanti akan disampaikan oleh admisi Pak Teo atau Pak W1 untuk yang teknis seperti itu. Jadi adik-adik jangan sampai keliru kenapa saya memilih pendidikan vokasi gitu ya. Jadi pendidikan vokasi bukan untuk mendidik guru vokasi, bukan. Jadi kalau yang mendidik guru vokasi itu adalah pendidikan teknik mesin, pendidikan tata boga, begitu. Kalau ini adalah tenaga terampil. Sehingga Anda lulus itu nanti menguasai di vokasi tertentu. Nah, bagaimana tenaga dosen untuk vokasi? Nah, tenaga dosen ini sebagian kita bekerja sama dengan industri, ya, kurikulumnya masukan dari industri, kemudian dosen-dosennya juga sebagian kita bersama-sama antara industri dan UNY. Ya, ini yang kita kenal dengan konsep kurikulum bekerja sama dengan industri ya, hingga kurikulum itu dikembangkan bersama-sama sesuai dengan kebutuhan industri. Ya. Kemudian program ini adalah program D4
Ya, jadi perluasan dari D3. Tetapi kita sebenarnya konsep ini adalah meme yang kita kenal di meme ya, multi entry, multi exit. Sehingga kalau kira-kira misalnya tatap muka, saya 2 tahun sudah cukup, sudah menguasai, bisa membuka restoran misalnya, ya berhenti di D2 tidak apa-apa. Kemudian kalau nanti ingin mengembangkan lebih lanjut, daftar lagi. Nah, itu yang disebut multi entry. Jadi mulai dari tahun pertama nanti per tahapan ya, bisa terutama di 2, kalau D1 terlalu dasar ya, minimal di 2 lah. Misalnya minimal 2 tahun sudah cukup, kemudian keluar, nanti masuk kembali bisa. Ya, ini yang disebut dengan multi entry, lalu exitnya juga begitu. Bisa exit 2 tahun, bisa exit 3 tahun, bisa exit 4 tahun atau D4. Ya. Dan program di Gunung Kidul ini adalah pendidikan vokasi ya di luar kampus utama. Jadi ini adalah UNY. Jadi memang ada peraturan pemerintah ya untuk kepentingan tertentu ya kebutuhan daerah memang perguruan tinggi itu boleh membuka kampus di luar kampus utama. Tetapi kampusnya UNY. Jadi bukan bukan gedung SD atau gedung SMP atau SMA dipakai kampus. Ya. Kita memang ada kampus khusus. Ya. Letaknya adalah di Pacarrejo. Ya. Jalan Wonosari, Semanu, itu KM berapa itu saya lupa, kemudian nanti ke selatan. Menurut saya kampus itu sangat bagus karena bisa dilokalisir, sehingga tidak terganggu kendaraan umum, tidak terganggu keramaian, sehingga untuk belajar itu bisa fokus. Dan perlu diketahui bahwa kampus-kampus modern di berbagai negara itu memang dilokalisir di daerah tertentu, sehingga tidak terganggu. Tetapi untuk fasilitas kampus itu terjamin. Fasilitas IT-nya, ya, kemudian fasilitas sarana prasarana itu juga sudah disiapkan secara khusus. Itu. Sehingga jangan khawatir, loh kok di desa, ya memang kampus begitu. Ya, dimanapun juga begitu. Ya, ya adalah contoh Anda ke Malaysia itu kampusnya ada yang di tengah hutan, ada gitu. Ya, karena menciptakan situasi belajar yang nyaman, yang gitu. Yang penting adalah fasilitasnya, ya, kemudian IT-nya, ya, lalu suasana kondusif untuk belajar. Ya. Nah, masa pendaftaran ini, ya, silakan dimanfaatkan, ya. Yang sekarang sudah berlangsung untuk prestasi dan nanti tanggal 22 Juni itu untuk yang CPT. Nah, karena kampus Gunung Kidul ini adalah kerjasama dengan Pemda, jadi tanahnya itu dibantu oleh Pemda, disediakan oleh Pemda, maka untuk kampus di Gunung Kidul ini UNY juga memberi prioritas ya dengan Pemda dengan cara kerjasama. Gitu. Ya, sehingga kami berharap paling tidak 50% itu diambil dari putra-putra Gunung Kidul. Kenapa? Karena ya ini atas inisiatif Pemda, jadi kerjasama. Tapi kita juga tidak menutup peluang untuk daerah lain. Ya. Nanti akan kita lihat bagaimana perkembangannya. Hingga di Wonogiri, kemudian di Ponorogo, Pacitan, Pracimantoro, Klaten, ya kita berharap bisa memanfaatkan kampus UNY di Gunung Kidul ini, ya sehingga kita bisa belajar bersama-sama ya, dari berbagai daerah. Dan dengan bertemu bersama itu bisa saling belajar. Ya. Jadi ada nilai tambah untuk itu. Apalagi ini adalah masa COVID, ya. Ini tentu pengembangan IT itu menjadi penting. Ya. Kami juga belum bisa mengumumkan apakah semester gasal yang dimulai September nanti mau kuliah tatap muka atau daring karena masih COVID. Nanti kita lihat perkembangannya. Yang penting Anda-anda yang lulusan SMA, SMK atau Bapak Ibu guru sosialisasikan saja dulu. Ya, nanti akan kita lihat perkembangannya untuk pelaksanaan perkuliahan. Ya. Bagaimana pembiayaan? Nah, pembiayaan kita menggunakan skim UKT, uang kuliah tunggal. Jadi ada 7 skim ya, UKT 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7. Itu tergantung pada program studinya. Nah, bagaimana beasiswa? Untuk beasiswa itu nanti ada yang namanya beasiswa prestasi akademik, itu diperoleh setelah 1 tahun.
Nah, tahun kedua itu baru bisa mengajukan. Nah, kita ada beasiswa KIP atau dulu namanya bidik misi. Ini dipersilahkan untuk mendaftar mulai sekarang lewat sistem KIP kuliah kementerian. Sehingga nanti kalau di sistem itu memenuhi syarat, ya, terutama adalah untuk keluarga kurang mampu, ya akan diberi akun, kemudian akun itu digunakan untuk mendaftar atau untuk registrasi. Ya. Jadi ini masih terus buka untuk KIP. Saya anjurkan ya bagi yang akan mengajukan beasiswa KIP segera sekarang ajukan. Ya. Baik untuk SBMPTN, ya, kemudian nanti Mandiri juga sama-sama mengajukan KIP ya. Jadi akunnya nanti akan diperoleh setelah mendaftar. Karena akan secara sistem nanti akan dilihat dulu memenuhi syarat apa tidak sebagai penerima beasiswa KIP atau bidik misi. Ya. Kemudian beasiswa yang lain nanti ditentukan setelah Anda masuk, akan ada penawaran-penawaran ya. Ya, termasuk juga kami sedang berusaha untuk bagaimana ada beasiswa juga dari Pemda ya. Ya, baik di Pemda masing-masing ya tentu ya. Kalau yang dari Wonogiri ya Wonogiri, yang Pacitan ya Pacitan, yang Gunung Kidul yang Gunung Kidul gitu. Karena kita juga punya skim kerjasama yang dibiayai oleh Pemda. Kira secara umum demikian ya penjelasan saya. Ini selanjutnya Pak Wersato yang akan melanjutkan dan Pak Setio Harjo ini ketua admisinya. Sambil nanti saya memantau dari jalan. Ya, saya demikian ya Mas Sugeng dan Mbak Ika dan kawan-kawan guru, adik-adik lulusan SMA, SMK. Ya. Kalau masih ada kurang jelas nanti dari penjelasan hari ini Anda bisa membuka web UNY, di sana ada, atau Anda juga bisa lewat media sosial. Di UNY itu pakai official, ya. Kalau pakai official kok nggak dijawab-jawab ya boleh saja pakai medsos saya. Ya, nanti insya Allah akan saya jawab. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Selanjutnya monggo Pak Wersato untuk dijelaskan lebih teknis. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akan dilanjutkan Pak Wersato. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Bahwa atas informasi yang telah disampaikan kepada para siswa, mudah-mudahan dapat memberikan semangat karena anak-anak sudah lama sekali ingin bertemu Bapak, tapi karena terkendala corona sehingga kita hanya bisa video conference. Ya. Mudah-mudahan Bapak sebagai tidak mengurangi kita ya, tapi nanti kalau sudah artinya COVID hilang bisa ketemu, saya kira bisa juga diselenggarakan ya. Demikian ya. Oke, terima kasih Bapak. Monggo waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak Wersato. Wakil Rektor 1. Okay. Terus ini aja Pak Wersato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor, Mbak Ika atau Ibu Ika, Bapak Ibu Guru, dan yang kami cintai dan kami banggakan para lulusan SMK, SMA, MAK, atau yang sederajat. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, keselamatan, kenikmatan untuk bersilaturahim dengan Bapak Ibu semua, dan juga para calon mahasiswa UNJ tercinta. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Rektor terkait dengan pembukaan sarjana terapan yang di Gunung Kidul. Kita punya 2 lokasi, yang pertama di Wates dan yang kedua di Gunung Kidul. Untuk program sarjana terapan di Gunung Kidul ini kita mengacu pada Inpres Presiden nomor 9 tahun 2016 yang di dalamnya revitalisasi SMK melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM, dengan harapan bahwa melalui sarjana terapan ini
bisa membantu para lulusan SMA, SMK atau yang sederajat untuk memperoleh lapangan pekerjaan yang sesungguhnya, artinya sesuai dengan latar belakang yang diambil, prodi yang diambil. Sebagaimana tadi disampaikan Pak Rektor, di dalam sarjana terapan ini kita menerapkan 60% praktek, 40% untuk teori, ya, sebagaimana disampaikan di dalam peraturan untuk pelaksanaan sarjana terapan. Tadi Bapak itu juga sudah menyinggung bahwa sarjana terapan yang ada di UNJ, kita menggunakan skim multi-exit, multi-entry. Setelah para mahasiswa itu mengambil selama 4 semester atau 2 tahun, mereka berhak untuk memperoleh ijazah sarjana terapan sesuai dengan program studi yang diambil. Sekiranya nanti mau masuk kembali setelah mereka bekerja, kemudian sambil bekerja masuk, kita juga mengakomodasi untuk kembali ke program tersebut, yaitu yang dikenal dengan multi-exit, multi-entry. Ya, multi-exit, multi-entry. Di samping itu di dalam pola multi-exit, multi-entry, yaitu dikenal dengan MIMI, itu salah satu karakteristiknya adalah perguruan tinggi penyelenggara itu harus melakukan kerjasama dengan DUDI, dunia usaha dan dunia industri. Bagaimana para mahasiswa nanti setelah lulus itu bisa diserap. Nah, ini kita sedang mengakselerasi ketua program studi di 6 tadi untuk melakukan berbagai kerjasama dengan DUDI. Ya. Di samping itu kita juga menerapkan triple helix. Triple helix ini adalah keterpaduan 3 pihak. Yang pertama adalah perguruan tinggi, yang kedua adalah dunia usaha dan dunia industri, dan yang ketiga adalah pemerintah. Dengan mengacu pada Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi para mahasiswa ini nanti bisa mengambil pada prodi yang sama lintas perguruan tinggi atau prodi di dalam prodi yang berbeda dalam perguruan tinggi. Bahkan kita juga melakukan kerjasama dengan DUDI tadi, pemerintah. Sehingga para mahasiswa ini memiliki keberdayaan dan memberdayakan. Sebagaimana disampaikan dalam esensi kampus Merdeka atau Merdeka Belajar, itu adalah kata kuncinya adalah berdaya dan memberdayakan. Oleh karenanya, untuk program sarjana terapan ini kami trigger, kami drive untuk mengenal ekosistem yang sesungguhnya dengan mendekatkan antara perguruan tinggi dengan DUDI, dunia usaha dan dunia industri. Kemudian tadi sudah disampaikan untuk skema pendaftarannya berbagai macam skema atau jalur, ya. Yang pertama tadi adalah prestasi unggul yang alhamdulillah kita sudah buka sejak tanggal 7 April 2020 untuk prestasi unggul. Di samping itu juga prestasi akademik. Jadi kita membedakan antara prestasi unggul dan prestasi akademik. Prestasi akademik itu adalah diperoleh dari skor raport, ya, yang diperoleh oleh calon mahasiswa mulai dari semester 1 sampai dengan semester 5. Kemudian nanti kita akan ranking, kemudian kita akan lihat ranking pertamanya siapa dan sebagainya. Di samping itu juga menggunakan prestasi unggul, yaitu mereka calon mahasiswa itu memiliki sertifikat yang mendukung untuk masuk dalam sarjana terapan tadi. Misalkan piagam atau LKS kalau SMK atau yang lain yang mendukung untuk program prestasi unggul. Itulah yang kita skemakan untuk saat ini. Di samping itu kita juga membuka apa yang dinamakan tes dengan menggunakan daring atau CBT. Yang insya Allah nanti kita akan bekerjasama dengan SMK 1 Wonosari untuk pelaksananya di sana. Sehingga saudara calon mahasiswa tidak perlu ke Jogja. Karena sebagaimana kita ketahui,
ini pandemi COVID-19 masih bukan merajalela, tetapi masih berada di hadapan kita dan sekitar kita, maka untuk meminimasi mobilitas dari teman-teman, adik-adik yang berasal dari Gunung Kidul khususnya, dan juga Klaten dan sekitarnya, ya, untuk bisa mengikuti tes melalui CBT. Nah, nanti bisa dicari, apakah jika bisa dipilih apakah menggunakan prestasi akademik, kemudian prestasi unggul, atau CBT. Di samping itu, kita juga mengakomodasi para calon mahasiswa yang ingin menggunakan skor UTBK. Sekali lagi, UTBK tahun 2020 yang insya Allah pada tanggal 2 Juni kemarin kita sudah mulai pendaftaran sampai dengan tanggal 20 Juni. Sehingga nanti tesnya pada tanggal 5 Juli sampai dengan 14 Juli kalau di UNJ, tergantung nanti pusat tes itu. Jadi ada beberapa skim tadi, dan tadi sudah ditekankan oleh Bapak Rektor, untuk daya tampung kita khususkan 50% untuk putra-putri Gunung Kidul. Ya, agar para mahasiswa yang berasal dari Gunung Kidul ini bisa mengenyam sekolah sarjana terapan atau sarjana terapan dengan sebaik-baiknya sehingga bisa meningkatkan, ya, pendapatan revenue dari Gunung Kidul. Jadi ada beberapa tadi, monggo nanti silahkan saudara-saudara calon mahasiswa ini bisa memilih. Untuk tagline kami UNJ adalah tidak usah kemana-mana, tetapi UNJY, ya, UNJ saja. Ya. Dengan UKT yang sangat terjangkau, kemudian kelenturan kurikulum, dan sebagainya. Fleksibilitas, apalagi kita memiliki rektor milenial, Bapak Profesor Dr. Sutrisno Wibowo, yang diikuti oleh generasi-generasi yang akan datang, ya, termasuk, insya Allah termasuk para wakil rektor, untuk mengikuti jejak beliau, agar mengedepankan layanan kepada mahasiswa. Kami menyadari semua bahwa kami adalah sebagai pelayan yang siap melayani mahasiswa UNJ. Demikian yang dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Monggo Pak Tio mungkin bisa menambahkan yang tadi belum disampaikan oleh Bapak Rektor dan juga yang belum saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan dulu kepada Bu Ika. Monggo Bu Ika. Oke, Bapak, terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan. Monggo langsung dilanjut. Pak Tio. Pak Tio, nggih. Oh, nggih, Pak Tio. Terima kasih, Mbak Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang kami hormati, Bapak Rektor yang kami hormati, Pak Wakil Rektor Bidang Akademik yang kami hormati, serta adik-adik atau rekan-rekan calon mahasiswa yang sudah ingin masuk UNJ yang kami banggakan. Kami melanjutkan penjelasan dari Bapak Rektor dan Bapak Wakil Rektor 1. Menambahkan saja untuk teknis. Sekarang ini masih berlangsung pendaftaran untuk prestasi akademik. Yang itu akan berlangsung sampai 5 Juni. 5 Juni, kemudian nanti kita akan seleksi dan kita umumkan tanggal 10 Juni. Itu yang prestasi akademik di gelombang 1 ini untuk diploma. Kemudian yang perlu kami sampaikan pada adik-adik adalah ketika memilih program studi, mohon bisa dicermati mau milih yang mana, itu dipikir-pikir dulu. Jangan sampai sudah finalisasi baru ingat kalau itu keliru. Karena untuk prestasi akademik ini, jalur prestasi akademik ini hanya memberikan kesempatan memilih satu program studi. Tetapi nanti kalau di jalur yang CBT atau yang berbasis komputer, itu adik-adik bisa memilih 2 program studi yang diminati, baik itu di kelompok SOSU maupun di kelompok Saintek. Dan CBT itu nanti materi tesnya akan kami beritahukan berikutnya, tentunya UNJ akan menyesuaikan dengan kondisi ini, pandemi COVID. Apakah itu nanti
pengurangan beban tes ataukah materi tes itu nanti akan kita bangun kemudian dan kita sampaikan kemudian. Yang kami hormati para peserta, ya kemudian kami lanjutkan untuk mekanisme. Mekanismenya itu kan diawali dengan mengambil kode daftar di PMP UNCID, di daftar itu. Kemudian setelah memiliki kode pendaftaran atau nomor pendaftaran, itu dibawa ke bank untuk membayar dan harus mendapat PIN. Jangan sampai dari bank kita belum tahu PIN-nya yang digunakan untuk login melengkapi formulir pendaftaran yang ada di sistem. Nah, setelah login nanti lengkapi semuanya seperti yang disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik tadi. Semua dokumen disiapkan dari ijazah, dari nilai raport, kemudian piagam-piagam yang dimiliki, itu semua dimasukkan dan jangan sampai terlewat. Kemudian masing-masing tahap ikuti sesuai dengan petunjuk yang ada di sana, ada peringatan-peringatan. Belum selesai harus lanjutkan apa juga ada di sana. Nah, di akhir itu nanti adik-adik akan diberi peringatan Anda belum finalisasi. Nah, ketika itu sudah diketahui sampai di langkah itu, mohon finalisasi. Dengan finalisasi itu akan mendapatkan kartu peserta. Namun sebelum finalisasi ada kesempatan adik-adik untuk mengecek kembali semua data atau dokumen yang diinput. Karena kalau sudah finalisasi tidak bisa diedit. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Dan setelah finalisasi segera cetak kartu. Nanti dari kartu itu akan muncul nomor peserta. Nah, nomor peserta itulah nanti yang akan dipakai untuk mengakses ketika pengumuman sudah dilangsungkan. Itu yang bisa kami sampaikan untuk tambahannya. Dan untuk tes yang adik-adik Gunung Kidul itu tidak usah ke Jogja, ini di SMK 1 Wonosari. Ini kita sudah cek di sana, fasilitasnya sudah oke. Dan besok kita ketemu tes di CPT di SMK Negeri 1 Wonosari. Terima kasih Mbak Ika dan Bapak Ibu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rektor UNY, Bapak Wakil Rektor 1, dan Bapak Setia Raharja yang telah menyampaikan informasi yang sangat lengkap tentunya tentang UNY Vokasi di Gunung Kidul. Tentu saja adik-adik semua dan Bapak Ibu Guru yang mengikuti kegiatan hari ini memiliki banyak pertanyaan yang ingin disampaikan kepada beliau. Monggo kita buka sesi tanya-jawab. Yang pertama kita buka termin pertama untuk 3 penanya, dipersilahkan. Depan Pak Sugeng. Silakan yang ingin bertanya dapat melambaikan tangan. Saya Mbak Ika. Nggih, Bapak. Joko Suryanto. Oh, nggih Pak Joko, terima kasih kehadirannya. Monggo kesempatan pertama Pak Joko. Langsung? Nggih, monggo. Mohon maaf kami tadi terlambat mengikuti. Kemudian sudah dibahas atau belum untuk dalam situasi pandemi COVID ini, bagaimana kalau formulir dan sebagainya itu membuka perwakilan di Gunung Kidul. Jadi calon mahasiswa tidak perlu ke UNY. Mungkin buka di Dinas Dikpora atau mungkin di SMK mana gitu. Sehingga mempermudah semuanya, khusus yang ada di Gunung Kidul. Demikian permohonan matur nuwun, terima kasih. Oke, sampun Bapak nggih. Oke. Berikutnya, penanya kedua. Sinten niki, Pak? Ada yang ingin bertanya lagi? Ini saya pegang daftar pertanyaan ini, ada 14 penanya. Monggo silahkan jangan dibatin.
Monggo adik-adik. Yang mau daftar? Ibu Ika. Saya. Oh. Tuh. Pinten niku, Pak. Ini. Silahkan yang mau bertanya di unmute ya itu mikrofonnya. Saya. Mana tadi yang mau tanya? Ya, silahkan Mbak. Sebutkan namanya ya. Silahkan dibacakan pertanyaannya. Yang mana tuh? Nah, ini ya. Mari silahkan. Dia masih mute itu mic-nya. Oke, monggo. Di unmute lagi, Pak, dia. Itu tandanya. Oh, sudah. Monggo. Bu, Ya. kan yang UM-UNY itu, Namanya Mbak siapa ya? Mbak Nur. Oke, Mbak Nur, silahkan. Mbak Nur. Mau bertanya berkaitan dengan UM-UNY. Oke, silahkan. Bentar. Oh, malah dimut. Oke, belum biasa ini mungkin, Pak. Atau kami jawab dulu, Bu Ika. Oke, monggo Bapak dijawab dulu boleh. Oke, tadi Pak Joko Suryanto. Pak Joko Suryanto nih. Suryanto, betul ya, Pak Joko Suryanto. Terima kasih Pak Joko. Jadi mulai tahun 2012 ini kita sudah menggunakan aplikasi Pak Joko. Sehingga formulir itu langsung bisa di-download dari pmbb.uny.ac.id. Apabila dengan kondisi, apalagi dengan kondisi COVID seperti ini, kita sangat memudahkan untuk membantu para calon mahasiswa untuk mengikuti proses pendaftaran masa baru untuk sarjana terapan dan juga yang lainnya. Jadi tidak perlu para calon mahasiswa pergi ke UNY, tetapi langsung download di situ, kemudian mengisi aplikasi yang ada di situ, ya, isian dan sebagainya, tinggal nanti memasukkan, mengupload kalau itu menggunakan jalur prestasi, berarti nilai raport semester 1 sampai dengan semester 5. Kalau prestasi unggul ya mengupload sertifikat-sertifikat yang dimiliki sebagai bahan pertimbangan kami untuk menerima calon mahasiswa jalur prestasi akademik ataupun prestasi unggul. Kemudian terkait dengan pertanyaan Mbak siapa tadi? Mbak Nur, tadi kita ada 3 jalur ya, sebagaimana kita ketahui bersama di penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri itu ada 3 jalur. Yang pertama adalah SNMPTN, itu alhamdulillah sudah selesai. Kemudian sekarang kita beralih pada jalur SBMPTN yang tadi saya sampaikan dimulai pendaftaran UTBK-nya tanggal 2 sampai dengan tanggal 20 Juni. Nanti tes UTBK-nya adalah tanggal 5 sampai dengan 14 Juli. Itu SBMPTN dengan menggunakan soal UTBK tadi, dengan hasil skor UTBK. Selanjutnya, di dalam waktu yang bersamaan, kami juga membuka namanya seleksi mandiri SM. Kalau UGM itu UM, kemudian kalau UNJ kita menggunakan SM, seleksi mandiri.
Seleksi mandiri ini menggunakan berbagai skim, tadi juga sudah diulas oleh Bapak Rektor dan saya. Pertama adalah prestasi akademik, menggunakan nilai rapot. Kemudian yang kedua adalah prestasi unggul. Ya, prestasi unggul. Kita juga menggunakan apa yang dikenal dengan talent scouting. Talent scouting itu adalah targeted schools yang memiliki prestasi yang luar biasa dan direkomendasi oleh misalkan KONI atau yang lain. Ya. Kemudian nanti bedanya apa prestasi unggul dengan talent scouting? Kita akan melakukan wawancara untuk calon yang menggunakan talent scouting. Di samping itu, kita juga menggunakan tes namanya tes CBT, Computer Based Test, yang nanti kita akan siapkan juga ya dengan menggunakan protokol COVID-19. Disampaikan oleh Pak Tio, untuk yang CBT ini kita akan melihat situasi kondisi. Sekiranya nanti tidak memungkinkan untuk dilakukan tes menggunakan komputer, ya, maka kita akan cukup menggunakan yang tadi 4 skim tadi. Ada prestasi akademik, kemudian prestasi unggul, talent scouting, dan hasil tes UTBK yang diperoleh ketika, mohon maaf, itu tidak diterima di jalur SBMPTN. Maka untuk pengumuman yang kami sampaikan untuk seleksi mandiri itu setelah diumumkannya SBMPTN yang insya Allah kalau tidak terjadi pengunduran itu tanggal 25 Juli. Sementara yang pengumuman seleksi mandiri kita akan sampaikan pada bulan Agustus. Berbeda dengan sarjana terapan, karena sarjana terapan itu perguruan tinggi memiliki otonomi sepenuhnya. Tidak harus menunggu SBMPTN diumumkannya. Hingga secara simultan untuk dibuka melalui berbagai jalur sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Rektor, saya, dan Kepala Admisi. Saya kira sudah menjawab ya Mbak Nori ya, walaupun tadi sempat menanyakan dan terputus ya, seleksi mandiri atau mandiri seperti itu. Kita menggunakan 5 skim tadi. Terima kasih Bu Ika. Oke, matur nuwun Bapak. Untuk pertanyaan Bapak Joko Suryanto tadi sudah terjawab ya Pak Joko? Ya. Oke. Mungkin Pak Joko masih ingin menambahkan Bu Ika. Memperjelas, nggih, monggo Pak. Jadi untuk seleksi mandiri itu kita memiliki 60 prodi sarjana, ya. Di samping juga S2 dan S3, tetapi ini kan adik-adik mau masuk sarjana ya. Jadi ada 60 prodi yang alhamdulillah dari 102 termasuk program ini kita 71 sudah terakreditasi A. Dan kami ada 39 ya, 39 yang sudah terakreditasi internasional atau sertifikasi internasional. Sehingga insya Allah lah UNJ sangat komit untuk mengawal lulusan yang berdaya dan memberdayakan. Maka sekali lagi Bu Ika, UNJ wae nggih. Siap Pak. Terima kasih. Monggo Pak Joko Suryanto. Terima kasih. Kami memperjelas lagi, terima kasih, memang sudah jalurnya melalui online. Kemudian yang perlu saya tambahkan, bisa enggak perwakilan dari petugas dari UNJ itu standby di Gunung Kidul? Artinya info-info yang perlu kiranya disampaikan kepada masyarakat di Gunung Kidul, karena ini hal yang baru, bisa tidak terlalu jauh, karena misalnya mau ketemu face to face itu. Kemudian yang kedua, pertanyaan kami, apa ada perbedaan perlakuan calon mahasiswa dari Gunung Kidul dan di luar Gunung Kidul? Karena mengingat tadi kuotanya adalah 50% dari Gunung Kidul. Artinya mungkin standarnya diturunkan, grade-nya, passing grade-nya diturunkan, atau mungkin sistem tesnya berbeda sedikit atau bagaimana gitu, atau mungkin artinya ada perlakuan perbedaan gitu, antara mahasiswa inputnya dari Gunung Kidul dan non Gunung Kidul. Itu kemudian apakah kira-kira di bulan, dulu kan targetnya pembangunan gedung itu selesai di Oktober, ini agak melebar sedikit. Kira-kira fix atau final atau belum? Atau mungkin nanti ke Jogja dulu kalau belum selesai dan sebagainya. Demikian, terima kasih Mbak Ika. Terima kasih Bapak.
Sepertinya pertanyaan Pak Joko ini mewakili pertanyaan semua peserta. Monggo Ya. Bapak Oke, terima kasih. Kami mengawal kebijakan pimpinan Bapak Ibu Pak Joko Suryanto, Bu Ika, dan Bapak Ibu guru. Ya, kalau itu 50% untuk kuota ya maka kita sisihkan. Kuotanya nanti ya bertarungnya dengan Gunung Kidul gitu loh, sesama Gunung Kidul itu. Ya, kemudian yang 20% kita buka untuk yang lain begitu. Ya, ini inti untuk kuota. Kita juga memiliki yang di Wates, sehingga khusus Gunung Kidul kita alokasikan kuota 50. Ya, nanti kami kawal. Ya, tentunya ya dengan menggunakan fasilitas dan sebagainya. Begitu Pak Joko Suryanto. Kemudian untuk yang perwakilan di sana, kami sudah berkoordinasi dengan SMK 1 Wonosari. Jadi sekiranya nanti tidak, mohon maaf ini karena kendala COVID-19 sehingga pembangunan itu terhambat bukan karena uangnya ya. Kalau uangnya sudah kita alokasikan untuk pembangunan yang ada di Gunung Kidul itu, nanti sekiranya itu terpaksa belum jadi, kami sudah melakukan penjajakan dan kerjasama dengan SMK 1 Wonosari, sehingga nanti kita bisa melaksanakan kuliah di sana dulu untuk di SMK 1 Wonosari sembari untuk menunggu yang gedung ini. Tapi kita usahakan untuk gedung yang ada di Gunung Kidul ini bisa kita selesaikan. Mungkin Yun Sewu Bapak Ritor mungkin bisa menambahkan, monggo Pak Ritor. Yeah. Begitu ya Pak Joko. Pak Joko monggo kalau jadi sudah jelas ya. Jadi nanti ya, kita menggunakan. Terima kasih Bapak. Ya, kalau sudah Pak tolong kawal kuota Gunung Kidul 50% ya kita menggunakan kawalan kuota tadi. Jadi itu. Ya, siap Bapak. Ya, insya Allah lah kita konsisten untuk mengawal ini karena sebagaimana telah sampaikan Pak Rektor, ini kan tanahnya Nyun Sewu, ini tanah dari Pemda ini, maka kita mencoba untuk mengakselerasi sumber daya manusia yang ada di Gunung Kidul di samping sekitarnya. Kalau toh nanti mereka bisa memilih yang ada di Wates yang non Gunung Kidul tadi Pak Joko. Kita juga punya prodi yang sama, tetapi pelaksananya di Wates sehingga nanti tidak perlu para mahasiswa ini kuliahnya di Jogja itu tidak perlu. Kalau toh adanya hanya 1-2, tetapi tidak kita usahakan minimasi untuk tidak wirawiri Gunung Kidul ke Jogja, Pak Joko. Matur nuwun. Ya. Mohon maaf Bapak. Maaf. Bisa enggak Pak UNY petugasnya mungkin kerjasamanya dengan Dinas Dikpora Gunung Kidul ataupun Balai Dikmen. Ada salah satu petugas itu Pak. Artinya pusatnya pendidikan di Gunung Kidul, guru dan sebagainya kan di Dinas Pendidikan. Artinya Dinas Pendidikan Gunung Kidul atau Balai Dikmen, kalau untuk SMA SMK kan Balai Dikmen. Jadi kita lebih mudah gitu. Kemudian kontak by personnya mungkin. Terima kasih Bapak. Matur nuwun Bapak. Kalau MOU-nya sudah Bapak, nanti tinggal kita implementasinya, IA-nya, insya Allah nanti kita sampaikan kepada pimpinan. Saya kira Bapak sudah oke, nggak dapat setuju. Kita menggunakan kerjasama dengan berbagi tadi. Menggunakan triple helix tadi Bapak. Insya Allah Pak. Terima kasih Bapak. Sami-sami Bapak Joko. Monggo mungkin Pak Rektor ingin menambahkan tadi atau Bapak Satyara Harja. Assalamualaikum. Ini baru sosialisasi PPDB UNY di Gunung Kidul gimana? Pakai Zoom. Betul, saya di rumah. Monggo Pak Satyara Harja atau Bapak Rektor mungkin ingin menambahkan tadi jawaban untuk Bapak Joko atau sudah jelas? Tampaknya sudah jelas ya? Oke, sudah sangat jelas ya Pak. Hanya satu tadi Pak Joko minta ada nomor kontak person yang bisa dihubungi apabila ingin bertanya tentang UNYGK ini proses penerimaan mahasiswanya. Sama Pak Setio Harjo, Kepala Admis. Nanti kami sampaikan untuk nomor WA-nya Ibu Ika. Pak, terima kasih. Pak Setio ini kan dedengkotnya atau pakarnya penerimaan mahasiswa baru sejak tahun 2012. Jadi nanti sama Pak Setio Harjo. Halo, Ika, bisa saya tambahkan? Monggo Pak Rektor, silakan. Terima kasih Pak Wersatu, Ika. Jadi apa yang dijelaskan Pak Wersatu tadi sudah benar. Kita sedang menyiapkan gedungnya. Ya, kalau nanti skenarionya karena COVID ini
mungkin terlambat, maka kita sudah bekerja sama dengan SMK 1. Ya. Tapi kita sudah berusaha untuk di lembur terus sehingga gedung itu jadi. Sehingga pokoknya nggak usah memikirkan kekhawatiran gedung ya. Jadi kita sudah menerapkan berbagai skenario. Sehingga yang Gunung Kidul ya kuliah di Gunung Kidul. Ya. Saya kira demikian. Mengenai kontak person tadi saya kira sudah dijawab oleh Pak W1. Dan begini Pak Joko, sejauh mungkin kita gunakan komunikasi daring saja, tidak usah harus ketemu. Karena kan bisa menggunakan web yang ada, ya, lalu bisa menggunakan medsos juga, ya, sehingga untuk bertanya persoalan kampus ini dalam rangka COVID ini sementara jangan ketemu dulu. Jadi lebih baik pakai daring saja. Ya, saya kira demikian ya. Terima kasih. Ya Bapak, terima kasih. Selanjutnya, mari silahkan apabila ada pertanyaan yang lain. Bu. Oke, monggo. Sebutkan nama ya, Mbak Etri. Ya. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Etri Suryani dari SMK 2 Wonosari. Ingin bertanya tentang kuota seleksi mandiri ini, cabang-cabangnya. Misalnya untuk seleksi mandiri yang jalur prestasi unggul itu berapa persen, yang prestasi akademik berapa persen, dan yang daring atau CBT itu berapa persen. Jadi kami bisa tahu kuota terbanyak itu diambil dari yang seleksi jalur apa gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Etri. Mau dijawab terlebih dahulu atau lanjut ke pertanyaan berikutnya, nih, Pak? Ada yang ingin bertanya lagi? Pripun? Sampun nggih. Pak Setio mungkin, monggo Pak, mungkin menjelaskan pertanyaan ini Mbak Etri. Dari Mbak Etri, Ya. untuk pembagiannya itu kita bagi sepertiga, namun kita juga akan lihat nanti dari animo. Nah, dari animo kemudian dari prestasi yang dimiliki oleh mereka akan menjadi pertimbangan kami untuk mengalokasikannya. Jadi tetap ada alokasi dan tidak ada alokasi yang terabaikan. Itu ya. Kami tunggu, monggo. Oke. Calon mahasiswa-mahasiswi saat ini itu sampai detail begitu ya Pak ya? Enggak apa-apa. Artinya mereka memang semangat sekali Pak. Bahkan kemarin ketika mau daftar ini itu banyak yang japri sama saya itu sudah tanya, Bu, kalau saya kuliah di D4 UNY Gunung Kidul, nanti saya bisa S2 tidak? Karena ini kan beda, bukan S1. Seperti itu pertanyaannya. Mungkin ada yang Bapak bisa menjelaskan, karena anaknya sekarang gabung di sini juga. Bisa saya jawab ya, Bu Ika? Mungkin, monggo Bapak. Halo, Jadi gini, ya, D4 itu adalah sarjana terapan. Jadi D4 itu sarjana terapan, boleh melanjutkan nanti di S2 terapan juga. Lalu S3 terapan juga. Jadi keunggulan D4 ini adalah sama-sama sarjana. Kalau S1 itu sarjana akademik, ya. Kalau D4 itu sarjana terapan. Nanti titelnya itu STR, sarjana terapan. Ya, sehingga boleh S2 tetapi tetap S2 terapan. Jadi yang sejalur gitu loh. Itu Bu ya. Oh, nggih Bapak, terima kasih. Ya. Mari selanjutnya yang ingin bertanya lagi. Jangan menyia-nyiakan kesempatan dan waktu ya. Yang ada itu tidak akan kembali lagi. Silahkan dibuka mic-nya yang mau tanya. Ya Mas Aditya, tadi pertanyaannya banyak sekali itu. Mbak Diah.
Yuk, yang lain silahkan. Bapak Ibu guru, monggo mewakili putra-putrinya. Boleh mengajukan pertanyaan, monggo. Bu Dwi Adfitri mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bu. Nggih, monggo Mas Arditya, Mas Jati. Ya, yang saya pertanyaannya ada 2 ya. Iya. Yang pertama itu, apakah nilai rapot dari SMA MIPA bisa digunakan untuk mendaftar SMUNY untuk lintas jurusan? Jika dapat, peluang untuk bisa diterima berapa besar? Yang kedua, untuk SMUNY prestasi unggul, adakah sertifikat yang minimal yang harus diunggah? Jika ada, itu berapa? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Jati. Pertanyaannya tadi, apakah nilai rapot SMA IPA bisa digunakan untuk mendaftar alih jenjang begitu nggih? Nggih, Bu. Kemudian yang kedua, adakah nilai minimal untuk rapot ya? Mana, Bu? Sertifikat. Sertifikat ya. Sertifikat tadi bagaimana? Sertifikat yang diunggah untuk prestasi unggul. Oh ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Jati. Monggo Bapak. Terima kasih Mbak Ika, Mas Arditya ya. Ya, Arditya. Ya. Yang pertama, untuk seleksi berbasis prestasi nilai rapot, itu kan nanti kita memperhitungkan dari nilai rapot yang adik-adik miliki. Sehingga ketika nanti di program studi itu mempertimbangkan nilai-nilai rapot tertentu, misalnya dari prodi IPS, tapi yang masuk adalah anak-anak dari prodi IPA, itu nanti bidang studi atau mata pelajaran apa yang dipakai kan mempengaruhi nilai rapot yang adik-adik miliki. Sehingga memang kalau di prestasi akademik itu kan identik dengan SNMPTN, itu kan harapannya kan yang linear harapannya. Tetapi kalau di prestasi unggul, kalau di prestasi unggul itu beda karena yang diunggulkan adalah prestasi yang pendukungnya di luar rapot. Misalnya punya prestasi olahraga, prestasi seni atau LKS atau hafiz Quran, itu juga menjadi pertimbangan penuh untuk yang prestasi unggul. Sehingga sertifikat minimal di prestasi unggul itu kalau Piagam ya itu minimal di level kabupaten juara 3. Nah itu nanti adik-adik bisa upload di sana, kemudian sebanyak-banyaknya dan dipilih yang memang itu diunggulkan. Kalau itu prestasinya itu berjenjang, misalnya juara kabupaten, kemudian maju lagi juara provinsi, maju lagi juara nasional, dan itu mata lombanya sama, lebih baik yang digunakan yang tertinggi. Karena yang berjenjang itu yang akan kita ambil adalah yang tertinggi. Lebih baik diisi dengan prestasi lain untuk mata lomba lain atau prestasi yang lain. Jadi untuk prestasi unggul beda dengan prestasi akademik. Kalau prestasi unggul itu basisnya adalah yang non-akademik, itu yang kita unggulkan. Dan adik-adik yang milih prestasi unggul itu bisa memilih prodi meskipun tidak sesuai dengan apa yang dia prestasi miliki. Misalnya pinter pencaksilat juara internasional atau apa, atau nasional, atau juara badminton nasional. Tapi ngambil manajemen bisa, mengambil bahasa Inggris bisa. Hanya saja perlu dipertimbangkan kira-kira adik-adik bisa mengikuti kuliah di prodi itu apa tidak. Gitu. Itu yang keunggulan dari prestasi unggul. Itu sementara yang bisa kami sampaikan. Monggo dilanjut. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ini ada pertanyaan dari siswa.
Ini siswa saya itu prestasinya segudang, Pak. Oh, nggih, Sampai monggo. dia sampai Ya. dia tingkat nasional Olimpiade juga juara 3. Bisa, nggih. Ya, dia sudah mendaftar dan sudah finalisasi, tapi melalui akademik. Oh, nggih. Padahal menurut saya dia sangat berpotensi untuk Untuk mengikuti yang diunggul. prestasi unggul, iya. Padahal beliau ini keluarganya saat ini terdampak COVID dan tidak memiliki Oh, KIP. Ya. Nah, apakah pertanyaan dari beliau ini, apakah dia itu bisa mendapatkan kemungkinan untuk mendapat beasiswa di sini seperti itu, Pak? Oh ya, nanti setelah masuk, Bu. Setelah masuk dengan keunggulan yang pada saat dimiliki kan bisa dipakai untuk dasar pengajuan beasiswa. Tadi kan disarankan setelah tahu semester kedua ya. Oke. Ya, sakit Bu, sakit. Oh, oke, terima kasih Bapak. Yang lain silakan bertanya. Kalau dari diskusi kita tadi saya merasa benar-benar UNY ya. Saya udah sering kali bilang ke seluruh murid saya segunung kidul ini, Pak. Kalau kuliah di UNY Gunung Kidul itu ngirit bensin, makan bisa ikut orang tua, nanti nyambi wirausaha sama komunitas guru mengabdi. Jadi UNY. Dan insya Allah pasti diterima lah, yakin. Amin, amin. Siap. Siap. Siap, nanti kita kawal. Okay. Coba tanya sekali lagi ya, Pak ya. Ya, Mari ada yang ingin bertanya untuk terakhir ini, kesempatan terakhir. Kalau ngampet nanti kukulen loh. Silakan. Mbak-mbak, mas-mas terutama yang mau mendaftar ya. Atau Bapak Ibu guru. Sudah hampir 1 jam kebersamaan kita ini. Atau lewat email PMP juga bisa. Yang biasa-biasa. Lewat medsos UNY juga bisa. Nanti kita bantu. Atau kan Mbak Ika dikumpulkan terus ke saya juga bisa. Oh, siap, Pak. Gimana? Pengambil pertanyaan, Mbak Ika. Sudah cukup sepertinya, nggak ada yang bertanya, nggih? Oke, bisa ditutup Pak Sugeng. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Saya close dulu, nggih. Oh, mungkin dari pihak UNY, Pak Wakil Rektor, Pak Rektor atau Pak Setia Raharja mungkin ingin memberikan closing statement UNY gitu. Atau selainnya silakan Pak. Setelah UNY, kemudian percayalah kepada UNY bahwa UNY tidak melakukan itu ya, orang-orang yang coba-coba mengaku UNY untuk bisa masuk UNY itu tidak ada. Jadi ini dan tidak usah dipercaya bagi orang-orang yang mengaku untuk memudahkan masuk ke UNY. Kita seleksinya seleksi murni. Kemudian yang kedua, kalau milih prodi sebaiknya seperti menjahitkan baju, jadi ukur baju badan sendiri, ya sesuai dengan apa yang dimampui dan sesuai apa yang menjadi cita-citanya. Itu saja, terima kasih. Kami tunggu di UNY, di prestasi akademik, unggul maupun di CPT-nya. Terima kasih, Mbak Ika. Oke, terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan hari ini. Jangan lupa semuanya tetap semangat ya. Seluruh peserta UNY daftar, insya Allah lolos ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami kembalikan pada Pak Sugeng. Terima kasih Bu Ika, Pak Setio, Pak Dr., Pak PR1 yang telah meluangkan waktunya dengan kita bersama kita di siang hari ini. Insya Allah ini cukup membuka wawasan kita untuk pertemuan pada siang hari ini. Insya Allah hasil dari diskusi kita dan kita upload di YouTube untuk jadi pandangan kita semua supaya nanti permasalahan-permasalahan yang mungkin masih menjadi pertanyaan kita selama ini terjawab pada siang hari. Demikian Bu Ika dan Bapak Ibu, adik-adik semua, Pak Setio dan Pak Rektor. Terima kasih. Mungkin nanti bisa kita sambung lagi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Adik-adik ini belum saya tutup, silakan kalau ada pertanyaan Buika. Oke Bu, silakan. Ada yang mau tanya? Siapa? Afgan nih. Tembatke wae. Takut. Mas Padahal Rian, pertanyaannya menang banyak. wae. Oke, Mas Yudan. Padahal pertanyaannya banyak pada takut ya. Oh iya. Ini kenalkan ini Pak Yudan ya, tapi nek saya ngundangnya tetap Mas. Oh iya, karena dia tetap murid saya. Lulusan SMK 2, tapi beliau ini dosen UNY. Nih Mas Ya. Yudan. Dia Kalau sangat mau terkenal ya. sharing-sharing. Mas Yudan ini dosen UNY, terkenal sekali. Dia pemilik Gua Pindul. Atau Mas? Besok dia yang dipercaya Ya, pegang semoga teman-teman UNY-GK bisa gitu ya. Jadi simpan nomornya salam Mas kenal Yudan teman. ya. Di grup WA kan ada itu. Disimpan, ada pertanyaan, tanya aja sama dia. Pinter tak aku? Ya, udah ya. Terima kasih ya teman-teman. Kita tunggu di UNY. Semoga teman-teman bisa diterima di UNY, bergabung dengan UNY, dan mengukir prestasi dan masa depan yang cerah dari UNY. Gitu ya. Amin, amin. Ini masih ada kesempatan loh, tanya sama Mas Yudan ini loh. Tanyai Mas Yudan. Dia yang tahu master Enggak plan gula teh nah. UNY-GK. Mau kayak apa UNY-GK itu Mas Yudan tahu. Jolu ngosek Mas. Nah, anteng nih ngono ya. Tanya yo gula teh. Ada yang mau tanya nggak? Takut tadi. Ya, itu ada yang mau Bapak tanya, Rektor. ada. Ada yang mau tanya. Woi. Siapa yang mau tanya tadi? Kayak Mbak Etri suaranya. Iya. Ya, Mbak Etri silakan. Silakan apa Mbak Etri? Ya, jadi mau tanya tentang pengajuan prosedur KIP kuliah setelah udah masuk, Bu. Teman-teman itu banyak yang tanya, mereka itu bingung soalnya lewat jalur yang seleksi mandiri itu pada bingung toh, akhirnya mereka nggak daftar KIP. Terus mereka itu bertanya-tanya tentang bagaimana prosedurnya kalau udah masuk terus ngajukan KIP gitu. Mas Yudan mumet learan jawab. Mana Mas Yudan tadi? Jadi Mbak Etri dan semuanya ya, ini sebelum Mas Yudan jawab ya. Mungkin nanti ada prosedur pertolongan kayak kalau seperti itu, tapi yang jelas di universitas manapun, itu sistemnya semuanya sistem resmi online ya Mbak. Sistem resmi online. Jadi ikutilah prosedur yang ada. Kalau kamu ingin mendapatkan beasiswa KIP kuliah, ya kamu harus daftar di linknya KIP kuliah. Yang penting daftar. Kamu lolos atau nggak lolos sih, yang penting daftar. Itu Mbak, jangan dilewati proses-proses yang harus dilewati. Nah nanti begitu misalnya kamu tidak lolos KIP kuliah, kamu sudah masuk di UNY-GK, baru kita cari beasiswa lain ketika kamu nggak lolos. Beasiswa lain itu ada banyak sekali segudang. Yang penting jangan tinggalkan komunitas. Kita punya komunitas pelajar di mana saja jangan tinggalkan. Nanti di situ bisa sharing, bisa tanya ya. Pada kampus. Jadi di kampus itu nanti ada organisasi-organisasi kamu ikut. Di situ yang aktif ikut kegiatan dan disimpan bukti-bukti kamu aktif itu tadi. Nanti di semester 2 atau 3 kita bisa mengajukan beasiswa prestasi, beasiswa apa-apa yang lainnya. Tapi mungkin di awal kita tetap harus berkorban dulu ya. Untuk masuk ke UNY-GK dulu, kan nggak punya KIP ya. Kalau nggak punya KIP, terus nggak daftar KIP, ya terpaksa di awal harus masuk mendaftar itu dulu. Atau mungkin nanti bisa berusaha untuk minta keringanan. Nanti dipelajari terus di webnya. Kalau bisa meminta keringanan, ya usahakan untuk meminta keringanan itu tadi, bersurat ke UNY. Seperti itu, atau tanya sama Mas Yudan tadi mana?
Mana Mas Yudan? Kayaknya udah kabur. Gimana Mbak Etri? Sudah terjawab belum? Ya, Bu. Jelas. Makanya kalian itu kalau dikasih brosur, dikasih link web, dikasih foto dibaca. Ya. Dibaca, jangan apa namanya? Jangan merasa semuanya mudah gitu loh. Harus dibaca, literasi. Bu Ika, halo. Halo, Saya mau ya, tanya. halo. Silakan. Mas Yudan tadi, ya, Mas Yudan tadi masih ada? Iya, saya wakili. Tak boleh ke Mas Yudan. Tanya aja apa Mbak? Iya, apa, Mbak? sudah. Nanti saja tak WA pribadi aja. Boleh tak ini atau email tadi gimana Pak? Silakan mau WA pribadi, mau datang ke sana boleh asal diterima ya sama Mas Yudan. Nah, takutnya kalau nggak diterima itu. Ini ada di grup ya Mas Yudan ya? Ada di grup. Ada. Nanti Ya, saya kasih nomornya kalau bingung yang mana. Oh, ini ada titipan pertanyaan dari rekan. Kenapa tadi nggak tanya? Oh, nah tadi nyambi Bu, mohon maaf. Apa tanyanya? Nanti soalnya tanya informasi seputar yang dibahas hari ini. Beda topiknya. Oh ya sudah ya. Iya, tapi ini ada titipan pertanyaan. Oke. Yang lain nanti sudah puas ya? Boleh ke Mas Yudan boleh. Nanti bisa dibantu Bu Ika atau ini kalau nggak sampai ke Mas Yudan nanti bisa minta tolong. Sampai lah. Nanti saya tanyakan mesti dijawab. Oh iya, terima kasih. Oke, yang terakhir sebelum saya exit ya dari pertemuan kita hari ini. Sudah lama sekali tidak berjumpa, saya kangen ya. Saya kangen sama murid-murid semua, sama teman-teman semua yang ada di sini. Semuanya saja Mbak Mas yang mau daftar ke UNYGK, jangan minder, jangan redek, jangan apa, dan jangan merasa ragu-ragu untuk tanya sama saya ya. Itu yang pertama, jangan ragu-ragu, nanti saya bantu cari solusinya. Kemudian yang kedua, kamu pede aja, insya Allah pasti lulus. Kamu pede aja ya, insya Allah pasti lulus UNY ya. Ngirit biaya, ngirit macam-macam gitu. Berjuanglah. Dan sholatnya dimempengi, ibadahnya yang baik sama orang tua dan lingkungan sekitar. Mendekat pada Allah dan usaha terus belajar ya. Mudah-mudahan barokah. Jadi kamu masuk ke UNY itu UNY Gunung Kidul itu enggak asal masuk, tapi diridhoi Allah sehingga barokah. Kalau barokah itu nanti kamu seperti apa saja di UNY, insya Allah nanti cari kerja juga mudah. Bagus lagi kamu membuka lapangan pekerjaan. Kemarin ada yang tanya sama saya, kalau masuk sini bisa S2, bisa S3, tidak Bu, bisa. Kamu sampai S4 juga bisa. Yang penting sekarang masuk S1 dulu ya. Yang penting sekarang daftar dulu. Semangat, bismillah. Dan kamu jangan jadi anak-anak yang sariawanan gitu. Kalau di grup itu tanya, jangan japri, semua nera tak buka karepmu. Semuanya tanya di grup itu. Bertanya, nanti di situ ada banyak kakak-kakak alumni yang sudah kuliah di UNY, itu ada Mas Rian, Yangkul, ada Mbak Tika, yang lain-lain ya. Itu bisa ditanyain, nanti mereka akan carikan jawabannya. Terus kamu kalau dikasih brosur, dibuka, dibaca. Jangan mau tinggu yem-yem disimpen neng nggonan wiki, nek suwe-suwe aku gur muring-muring daan. Sudah ya, kita akhiri ya. Alhamdulillahirabbil alamin, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.